Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fatuni Channel bersama gue Ridwan di sini. Kita masuk ke segmen For Sabi, forum santai ngobrolin bisnis. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Oke, dulu saya kenal semuanya apa? For Sabi. For Sabi. Oke, Forum teman-teman santai. For Sabi, gue Fajar, gue owner dari Ramu Nostalgia. Ya, mungkin kita bisa sharing-sharing kali di sini ya. Mas Fajar berarti gue panggilnya ya? Fajar aja. Fajar aja. Santai Oke, aja. Fajar. Ini kita ngobrol santai kan? Ngobrol santai. Ngobrol santai. Iya. Sekarang ini kita ada di Ramu Nostalgia namanya. Ramu Nostalgia. Ramu Nostalgia ada di Tebet ya? Barat lebih tepatnya. Tebet Barat. Nih alamatnya nanti ada di sini. Oke. Bisa nggak diceritain Ramu itu sebenarnya apa? Ramu tuh apa ya? Gue mau ceritanya dari mana dulu nih? Karena gue secara Ramu global, cerita lo dari awal bisnis atau ya Ramu ini sebenarnya bergerak di bisnis apa? Oke, jadi kalau gue cerita dari awal agak panjang dikit, nyantai nih ya. Nggak apa-apa. Gue tuh sebelum Ramu ini ada yang di Tebet ini ya. Iya. Jadi Ramu tuh sebenarnya udah pernah ada di Depok. Kayak gitu. Cuma memang mungkin masih ya lokalan lah ya kayak gitu ya. Jadi kayak ya kopi shop kecil kayak gitu. Jadi tuh di sana udah ada Ramu. Cuma bedanya kalau di sana tuh namanya kopi Ramu, kalau di sini tuh jadi Ramu Nostalgia. Oh kayak gitu. Kalau di Ramu yang sana tuh gue dari tahun 2019 lah. Oh, udah 2019 gue ada Ramu di Depok, terus jalan kurang lebih ya satu tahun setengah sampai 2 tahun lah kurang lebih. Habis itu sempat ada musibah gue di sana, jadi gue di sana tuh sempat kebakaran dulu, terus akhirnya gue sempat tutup dan gue tutup cuma 1 hari, besoknya gue langsung buka lagi. Itu kejadian kebakaran itu tuh sehari doang. Gue kebakaran malam. Terus habis itu besoknya gue tutup kayak gitu kan, bersih-bersih sedikit, besok langsung gue buka lagi. Itu barnya gue pindahin keluar. Jadi outdoor gue buka kayak gitu. Gue pikir kayak, sayang banget nih market gue gitu kan. Tutup berlama-lama, akhirnya market gue lupa mungkin gitu kan. Ban juga tetap jalan. Iya, sayang banget kan gue. Terus akhirnya gue tutup sebentar, bersih-bersih. Besoknya gue langsung buka lagi. Kayak gitu. Kenapa dibedain di sana kopi Ramu sama di sini? Ramu Nostalgia. Iya. Gue sih kalau di Ramu sana itu kan emang gue pengen buat coffee shop ya. Terus kalau Ramu sini tuh gue pengen ngangkat apa ya, value nostalgia. Jadi gue ngelihat kayak orang tuh ngerasa flashback tuh kayaknya asik gitu, ada value sendiri gitu. Ngelihat nostalgia tuh kayaknya seru gitu kan, kayak ada kesan tersendiri. Nah itu yang mau gue angkat kasar-kasaran sih, karena gue awalnya ngelihat kayak kalau gue bikin modern, adu bagus desain doang kayak gitu kan, adu kayak produk doang tapi nggak ada value-nya yang kayak apa sih ini gitu yang dicari gitu. Menurut gue itu biasa aja kalau kayak gitu, tapi gue mau cari yang kayak oke nih apa yang lebih beda gitu. Ternyata gue ngelihat satu sisi yang kayaknya kalau gue konsepin nostalgia itu lebih asik kayak gitu kan. Emang banyak sih kayak yang memang kayak ngangkat nostalgia dari dekornya apa segala macam. Nah gue nggak mau cuma ngangkat dekorasi doang, karena dekorasi kan gampang diduplikat ya. Tapi kalau produk menurut gue nggak segampang itu buat kita bedain gitu. Tambah lagi kalau udah ada yang ngawalin gitu kan, yang first time-nya ini siapa sih ini kayak gitunya gitu kan, game change ini siapa kayak gitu. Nah itu gue makanya buatlah produk gue yang ini. Rambut nenek. Oh, rambut nenek ini yang pertama berarti? Ini tuh produk signature gue. Oh, signature-nya. Iya, jadi ini gue angkat dari kayak lu tau lah rambut nenek gimana gitu kan. Kayak lu ngeliatnya di abang-abang, dulu waktu gue SD masih parah banyak gitu yang kan. jual di Dan sekarang gerobak di pinggiran gitu. jarang kan. Iya benar. Nah, gue angkat lah dia biar lu tahu nih value nostalgia gimana. Kayak mungkin anak-anak generasi sekarang tuh mungkin yang sekarang masih SMA, SMP kayaknya jarang mungkin nyamperin kayak gini ya. Tapi kan angkatan gue
Mungkin lu sama juga mungkin sangkatan sama gue kali ya. Ya. Gue ngeliat kayak Ya nggak jauh lah kita. iya, gue ngeliat kayak oh rambutnya ini udah jarang segala macam, tapi ini ada value sendiri gitu kan. Akhirnya gue bikin lah ini yang tadinya makanan, snack nih gue jadi minuman kayak gitu. Nah gue combine lah di sini kayak gitu Iya. kan. Makanya ini yang mungkin menurut gue jadi signaturenya. Bahkan ketika gue opening ini tuh gue lelang. Dulu kan zaman lelang Crazy tuh. Iya. Kayak lu beli apa terus di sale nih ngebit gitu kan. Wah gue sekian kayak gitu. Ini gue launching dari harga 20.000 terus sampai akhirnya laku 400 juta bro. Berapa banyak? 400 juta. Jadi gue tuh ini ada rekor muri itu apa ya, harga produk termahal. Kalau lu lihat di Instagramnya Ramu, di situ tuh ada tulisannya 2 rekor muri. Nah salah satunya tuh ini minuman termahal. Jadi ini harga 1 cup 400.000 nih. 400 juta. Gila nih, parah. Dapat 1 mobil cup. bro nih kayak gini. Teman-teman kalau ada yang mau nyobain datang aja ke sini, gimana rasanya minuman 400 juta nih. Rasa mobil. Rasa mobil. 400 juta cuy, ini Innova Reborn ini. Parah. Nah ini yang bikin gue jadi track makernya ya. Jadi kayak gue ngelihat di sini tuh ini gue highlight banget biar orang tuh tahu oh ini yang ngawalin siapa sih kayak gitu. Jadi ketika ada orang bikin sama kayak gini, otomatis kan beberapa orang yang udah tahu Ramu mungkin udah lihat sama kayak Ramu. Nah kayak gitulah, itu yang mau gue cari. Jadi gimana orang ngelihat ini tuh ya punya Ramu awalnya. Kayak gitu. Mungkin kalau kopi susu kan orang artinya tuku gitu kan. Ya. Oh tuku nih yang ngawalin kayak Ya. gitu. Nah mungkin gue kasar ke sana. Kayak gitu. Oke, itu mungkin salah satu strategi promosi lo ya. Betul. Jadi gue tambah misalnya apalagi nih yang mungkin punya value nostalgia. Contoh gue ada Chicken Nachos kalau di gue. Jadi kalau lu tahu dulu pas kita masih ada Sevel, lu pernah nonton Sevel? Ya, gue pernah ke Sevel. Nah, kalau lu ke Sevel pasti lu tuh beli ciki, Terus dikasih ditambah kejunya itu. saus ya, keju apalah gitu-gitu. Di gue ada. Jadi kayak ciki gue campur-campur, gue kasih saus segala macem ya dengan saus-saus shaker gue kayak gitu. Nah itu gue biar ngeliatin flashback, oh Sevel buka lagi gitu. Oh ada jajanan Sevel kayak gitu. Jadi angkatan-angkatan yang mungkin dulu ngerasain Sevel, lu pengen nyobain ciki lagi bisa kesini. Datang aja ke tempat. Lu kok bisa ada kepikiran ini dijual dengan harga tertinggi biar orang-orang tahu bahwa produk lu tuh ya ini tuh produk lu. Itu kepikiran dari mana? Apakah lu pergi dulu ke puncak, nongkrong-nongkrong, apa Semedi dulu. semedi dulu? Gimana ide lu bisa keluar itu? Oke. Gue waktu itu tuh 2022 kayaknya. Ya. Jadi gue ini tuh 2022 akhir 2021 Desember. Gue mulai ini Ramu gitu. Nah itu pas gue mau launching lagi tren-trennya yang namanya Crazy Rich. Yang kayak lelang dikit jual berapa puluh juta, berapa ratus juta. Iya saat gitu itu emang ada lah beberapa ya Crazy Rich itu kan. ya melakukan transaksi itu, lelang itulah. Iya, gitu. Walaupun gue nggak tahu lah duit dari mana ya kayak gitu. Tapi intinya gue ngambil hype itu mungkin salah satu yang kayak perlu dipikirin juga menurut gue. Lu strategi marketing tuh harus mengikuti sekarang lagi ramenya apa sih kayak gitu. Dalam arti kayak lu punya produk bagus, punya ide bagus segala macam, tapi ketika lu launching cuma sekian orang aja nih yang tahu kayak gitu. Akhirnya lu mubazir banget itu loh. Akhirnya lu kayak cuma yang tahu lu doang gitu kan. Akhirnya ini kalau lu tahu, kalau lu mikirin secara nasional kayak gitu kan, lu bakal bisa ya bisa lebih luas jangkauannya kayak gitu. Akhirnya ketika lu mau launching tuh nggak sia-sia gitu. Jangan sampai kayak lu ngeluarin budget sekian, ngeluarin apa sekian segala macem. Akhirnya percuma lu campaign gitu. Yang tahu ya itu doang kayak gitu kan. Akhirnya lu nggak kelihatan gitu kan. Nah itu yang gue pikirin gimana caranya biar gue bisa mencangkap marketingnya nasional gitu. Bahkan itu waktu itu gue diposting sama USS juga segala macam kayak gitu kan. Nah itu bisa lu bisa leverage lagi lah harusnya audiensnya kayak gitu ya ketika lu mau campaign. Itu sih yang gue saranin. Jadi kayak ketika gue launching gue kepikiran apa nih biar nyampe nasional. Akhirnya rambut nenek ini yang gue lihat signature, gue campaignin lah lelang kayak gitu. Jadi gue di Ramu yang lama itu gue ada ownernya gitu kan. Tapi ketika gue mau scale up, gue mau coba menjangkau lebih luas lagi gitu. Gue dari Depok mau coba main ke tengah nih, biar just life banget bro. Ya, iyalah. Depok tuh kota aneh sebenarnya, cuman ya inilah salah satu anak emas dari kota Depok.
Merantau lah jadi dia. Tahu. Gue di situ akhirnya coba aja kolaborasi gitu. Karena menurut gue bisnis tuh sekarang kolaborasi ya, nggak adu-adu tangkas gitu, Iya, nggak benar. adu-adu kuat gitu. Lu Benar. sendiri kayaknya ya banyak sih yang sendiri, Ya. tapi akhirnya juga banyak juga yang sendiri. Akhirnya kayaknya gue mau scale up susah nih gitu. Kasarnya itu dulu gue dari Depok gue mau scale up nih gitu. Sedangkan kalau gue scale up tangan kosong gitu kan, mungkin pemikiran gue yang cuma segitu aja gitu. Nah gue mikir gimana caranya biar jagoan gue nasional. Akhirnya gue di situ collab dengan, lo tahu ST Indonesia? Tahu? Nah gue collab dengan salah satu ownernya, Doni Sofwan. Oh. Lo tahu Sorcelli Group yang punya es krim Sorcelli yogurt segala macam itu. Nah gue collab juga sama CEO-nya Doni Pramono. Ditambah satu public figure yang terkenal banget itu Rizky Febian. Jadi gue di sini bareng sama Rizky Febian juga gitu kan. Semuanya tuh owner di sini. Gitu. Jadi semuanya punya set juga. Nah kita di sini kolaborasi dan ketika waktu launching itu yang bikin produk pertama nih, makanya dinilai 400 juta juga yang buat Iki bro. Jadi di situ tuh Iki buat produk, posting di YouTube-nya. Kalau lu mau lihat mungkin ada di YouTube-nya juga gitu kan. Terus abis mulai posting produk, itu abis itu dilelang di Instagram-nya gitu. Dia cuma spill kayak kira-kira kalau ini gue jual laku berapa ya kayak gitu. Dari situ orang Dari situ pada nge-beat tuh langsung nge-beat di komen Instagramnya gitu aja sampai akhirnya tembus 400 juta. Gokil. Itulah yang keren. Gokil. Itulah, Mungkin kalau gue namanya- sendiri kayaknya bentuk segitu ya. Iya, Nah, lama. Kalau misalnya kita dari betul, nol ya buat betul. nyampe ke situ lama. Betul. Itulah pentingnya buat teman-teman Forsabi ini, bisnis itu harus cepat tanggap dengan apa yang ada terjadi di sekitar gitu ya. Emang kalau saat itu trennya lagi begitu ya udah kita ikutin aja. Harus Jangan sampai kehilangan momen gitu. Betul, kan. itu momen paling penting banget. Itu. Kenapa pakai nama Ramu Nostalgia? Oke, Ramu. Jadi dulu tuh nama Ramu ini kan emang udah gue pakai di Depok ya. Gua sih dulu masih yang kayak idealis banget lah ya, mungkin ya kayak ibaratnya, namanya harus ada artinya nih apa segala macam gitu. Era gue pakai lah, kamu tuh bersatu berkumpul ya Pak. Kan nama adalah doa ya. Iya. Ketika gue bersatu mungkin lebih erat gitu. Iya. Berkumpul ya gue harapnya ini jadi tempat kumpul, rame Iya. dong kayak gitu kan. Nah itu yang mungkin gue jadi harapan juga kayak gitu kan, bersatu berkumpul kayak gitu. Nah terus akhirnya bisa juga banyak yang pelesetin akhirnya Ramu tuh apa, akhirnya rasa untukmu lah, apalah kayak gitu banyak lah yang belajar kayak gitu ya. Karena Oke lah. banyak orang-orang Rizky Febian Iya. mungkin ya orang-orang. Tapi emang minusnya akhirnya banyak yang ngiranya gue brand jamu bro. Iya, Nah itu juga waktu awal gua masalah. teman gua bikin ramu. Kayak gua kira emang produknya tuh justru Jamu. arahnya ke arah beras kencur, kayak gitu. Rempah-rempah. gitu. Rempah-rempah. Nah itu bukan yang ya? mungkin minus, tapi akhirnya ya gue pelan-pelan gue coba edukasi gitu kan. Karena kan gue tambahin ramu nostalgia ya nggak berarti kayak ramu jamu gitu lah kayak gitu. Itu yang mungkin lu coba edukasi market lagi kayak gitu. Nah itu mungkin yang akhirnya juga agak lumayan PR kasarnya ya gitu. Yang tadi mungkin mikirnya orang akhirnya nanya, bang jual jamu apa segala macam. Bukan jamu ini tempat nongkrong kayak gitu. Akhirnya Oh, ya dulu sempat ada yang nanya kayak gitu. sempet ada beberapa yang kayak nanya menu yang jamunya ada apa segala macam gitu. Tapi kan gue bukan produknya itu gitu kan. Tapi Iya, akhirnya iya. pelan-pelan juga orang ya ngeliat Ramu tuh sebagai nama akhirnya gitu kan, bukan sebagai produk gitu kan. Iya, iya. Akhirnya ya produknya gue coba scale up lagi kayak gitu kan. Apalagi nih yang mungkin bisa bawa nostalgia, apalagi yang mungkin akhirnya coba gue develop, gue ada produk juga Yupi gitu kan. Jadi Yupi Love kan kayaknya dari dulu ada ya. Iya. Itu gue bikinin jadi minuman juga. Jadi lo nyobain rasa Yupi Love kayak gitu kan. Nah itu cobalah gue ngikutin apalagi nih sih marketnya gitu kan. Kesana sih. Terus kalau Ramu tuh kenapa gue bertanya sampai sekarang, menurut gue karena penyebutannya gampang ya. Iya. Lu kayak nggak asing dengan kata-kata Ramu kayak gitu kan. Terus kayak penyebutan cuma perlu 2 suku kata aja kayak gitu kan. Jadi itu yang mungkin jadi salah satu namanya gue pertahankan juga sih. Iya, kayak iya. gitu. Oke. Ini udah daftar ke Haki? Oh udah gue. Udah? Alhamdulillah udah daftar haki juga di sini. Jadi ya nama Ramu Nostalgia tuh ya alhamdulillah udah punya kita. Oh, gitu. Tuh, buat teman-teman kalau mau buat bisnis yang serupa, namanya juga jangan diikutin. Karena bisa kena denda ntar. Betul. Ya, berinovasi lagi lah. Bener. Terus, gue pengen nanya soal legalitas Ramu. Oke. Ramu itu udah ada badan hukum belum? Ada. Udah Karena berapa kita collab kan gue nggak sendiri ya.
dan buat kita saling jaga, akhirnya ya gue buat badan usaha juga di situ. Jadi gue bikin ada PT-nya gitu. Nah, itu yang untuk kayak ya kita tahu di situ porsi kita gimana. Ya, itulah pentingnya jika usaha itu ingin besar ya. Betul. Apalagi dikerjainnya bukan sendiri, Betul. hitam di atas putih itu sangatlah perlu ya. Penting banget itu. Karena lu nggak bisa kayak yang capek sendiri, yang ini gimana. Akhirnya kayak sikut-sikutan, terus akhirnya ngawas gitu aja gitu. Sedangkan kalau lu PT kan lu kalau mau ada pecah tuh harus ada RUPS gitu. Iya, benar. Ada perubahan PT lagi apa gitu. Jadi nggak sesimpel ada yang angin-anginan datang-datang, cabut-cabut kayak gitu. Giliran ntar lagi rame baik lagi kan nggak asik banget tuh bro. Iya benar kayak gitu. Ramo ini bisnis pertama lu bukan sih? Gue alhamdulillah sih udah beberapa kali coba bisnis ya kayak gitu kan. Gue sebelumnya ini Ramu itu yang di Depok itu yang pertama kali gitu. Gue jalanin itu sambil kuliah gitu kan. Gue balik kuliah, gue ngebar, balik kuliah, gue kambar kayak gitu kan. Terus abis itu gue cobalah buka lagi, ada kecil-kecilan namanya Bacija. Jadi kalau lu tahu di Bandung tuh, aduh gue lupa namanya, di Pasar Baru kalau nggak salah di Bandung ada namanya Bacimut. Boleh nanti minta ditampilin di sini bisa ya? Boleh kayak gitu. Oke. Terus gue Bacimut itu gue ngeliat di sana, wah rame banget nih, gila gitu kan. Terus kayaknya main pinggiran asik nih gitu. Sambil gue jalanin Ramu, terus gue mikir kayaknya gue mau nyoba marketan di pinggiran kayak gitu. Akhirnya gue kesana lah, gue pelajarin berapa hari gitu. Gue lihat-lihat dulu nih kalau pabriknya di mana, apa segala macem, prosesnya kayak gitu kan. Gue samperin ke ownernya, ketemu lah. Jadi Bacimut itu yang di Bandung tuh udah ada kurang lebih 3 atau 4 gerobak lah gitu kan. Gue tanya-tanya, niatnya tadinya gue mau franchise gitu kan. Iya. Pas gue mau franchise, gue nanya-nanya, tadinya malah nawarin, gue ajarin aja mau nggak lah gitu. Lah, kok malah diajarin gue gitu, bukan malah kayak lu kalau franchise kan bisnis kayak gitu ya. Akhirnya dia ngajarin, ya baik banget sih itu orang kayak gitu kan. Terus gue diajarin masak kayak gimana, apa segala macem kayak gitu kan. Akhirnya setelah gue pelajarin, gue bawalah itu ke Depok sih. Gue buka di stasiun Pondok Indah, Pocin. Nah itu kan di situ ramai banget tuh, Gundar, ada UI gitu kan, marketnya stasiun, kayak jajan pinggiran gitu kayaknya enak gitu nggak sih? Pulang-pulang kuliah. Betul gitu. Ternyata nggak segampang itu bro. Oh. Ketika gue bawa, mungkin di sana ramai di Bandung ya. Iya. Ketika gue bawa ke Depok, ternyata marketnya belum edukasi. Karena belum pernah ada ya kayaknya di jalur situ mungkin, atau di Depok gitu kan, itu belum ada yang tahu Bacimut tuh apa sih segala macam. Jadi dia tuh kayak bakso terus disiram saus pizza, pakai nanas, pakai paprika, wah gitu menarik banget lah kasarnya gitu kan. Terus akhirnya gue coba. Lokal berarti ya makanannya. Iya, lu kayak nyari jajanan gitu di pinggiran susah kan ya gitu kan. Paling biasanya apa sih, cilung apa gitu kan, basic ya. Akhirnya pas banget gue mau bawa itu ke sini, gue yang udah mikirnya, oh gue tinggal duplikat nih dari sana ke sini, kasih tahu sedikit rame gitu kan. Oh ternyata enggak bro, ternyata gue harus tetap edukasi lagi gitu, karena produk yang lu jual tuh nggak biasa mereka makan gitu. Akhirnya ya mereka mungkin kalau di pinggiran edukasinya lebih susah bro menurut gue gitu kan, karena orang artinya lu jajan pinggiran udah apal kan lu jajan apa kayak gitu kan. Sedangkan kalau ada yang baru, ada yang kepo, ada yang enggak kayak gitu kan. Akhirnya gue coba, gue promoin apa segala macam. Ketika udah mulai rame, gue kena COVID bro. Lu yang kena? Maksudnya lagi masa COVID. Oh. Jadi itu gue 2019 kan COVID ya. Benar. Gue buka itu 2019 juga. Terus ketika COVID, stasiun ditutup. Iya. Kampus diliburin. Benar. Siapa yang beli bro? Makin susah ya. Market gue kampus. Udah dibuka aja tetap susah. Parah itu. Akhirnya gue kayak, wah gila gimana gitu. Gue coba pertahanin sebulan 2 bulan. Akhirnya gue pikir kayak, oh nggak bagus nih kayaknya gitu kan. Nggak sehat nih gue paksain gitu. Karena gue juga nggak tahu ini COVID sampai kapan gitu kan. Iya. Akhirnya banyak juga lah kisaran gue gerobak yang akhirnya tutup juga gitu kan. Gue daripada gue bayar sewa, bayar karyawan, sayang banget gitu. Yaudah gue putusin, gue tutup kayak gitu. Ya akhirnya beberapa kayak ya gue mau buka lagi, ya mungkin gue nunggu waktu lah, nanti nunggu momen ketika mungkin udah ada kesempatan gue buka lagi, ya bisa jadi gue buka lagi ya. Berarti itu cuman lagi ya istirahat dulu nunggu momen ya? Iya betul kayak gitu. Terus setelah itu ya gue fokus lagi di Ramu gitu kan. Ya pas Ramu gue di sana itu ya sempat kena ombak juga lah gue. Jadi kayak buat yang mulai bisnis menurut gue, lu jangan takut gagal sih kayak gitu ya. Jadi kayak ketika ada gagal ya udah jalanin aja gitu. Nah, itu yang menurut gue mungkin yang ngebedain banget antara orang bisnis
sama orang coba bisnis gitu kan. Ketika orang coba bisnis ketemu gagal kayak aduh Udah kayaknya ditutup gue nggak aja, cocok udah ya gitu gitu ya. ya. Kayak gue lebih cocok kerja lah atau apa Iya. gitu yang udah pasti nih gajinya gitu. Iya. Jangan bisnis kayak ketika lu rame aja bisa sepi gitu kan. Heeh. Apalagi ketika lu baru mulai gagal ya udah gitu. Jangan anjir gue gagal apalah segala macam. Lu harus pelajarin lagi nih, kecuali ketika lu gagal yang itu lu ulang lagi gagalnya sama lagi kayak gitu lagi. Nah itu berarti lu ada problem nih gitu kan. Lu harus coba evaluasi gitu. Tapi kalau misalnya emang lu nyoba terus gagal, lanjut aja terus kayak gitu. Apalagi nih yang bisa lu develop lagi, apalagi yang bisa lu improve lagi kayak gitu. Nah itu yang perlu menurut gue gitu kan. Ya, tetap ya pentingnya perencanaan itu ya, bukan asal mentang-mentang katanya kalau bisnis gagal ya udah wajar, coba terus, tetap ada limitnya kan. Betul. Kalau misalkan emang itu enggak, ya udah nggak usah dipaksain. Tetap dievaluasi apakah ada sesuatu yang harus dikembangin, dikembangin. Ya. Tuh. Ini juga yang penting kayak idealis juga sih bro, karena gue ngeliat mungkin ya ada orang yang kayak nggak salah sebenarnya idealis gitu, karena menurut gue ada perlu juga nih nilai idealis gitu kan. Tapi kalau lu terlalu idealis yang kayak aduh gak gue banget nih kalau gini, aduh kayaknya ini harus banget nih kayak gini segala macam gitu. Karena ada beberapa yang mungkin nyoba ke gua terus dia itu ngajakin kolaborasi lah sama gua, tapi sayang banget dia tuh wah idealis banget bro gitu kan, sampai akhirnya dia itu ngerasa kayak produk gua udah paling enak gitu, produk gua paling ini kan, itu menurut lu gitu kan. Iya benar. Belum tentu nih menurut orang lain gitu. Iya, kalau menurut orang lain kayak biasa aja gitu, di luar juga banyak yang kayak gini. Nah itu yang perlu lu nilai juga. Jadi ketika lu mau nerapin itu lu harus melek juga bro sama dunia luar kayak gitu kan. Jangan kayak menurut lu kayak gitu lah kasarnya. Iya. Tetap ya pentingnya analisis pasar Betul, lah ya. betul. Itu Data banget, itu ya. penting loh buat bisnis Betul, itu ya. iya. Kalau misalkan secara datanya enggak, tapi cuman menurut feeling lu aja, harusnya ini gede loh. Ya tetap data itu sebagai acuan lu gitu. Benar banget itu. Lu kan sekarang berbisnis sih. Lu sebelumnya sempet kerja nggak? Gua sempet sih beberapa tempat ya, tapi gua dulu tuh nge-Grab, nge-Gojek kayak gitu ya. Ya lu baru lulus SMA terus masa-masa lu mau kuliah, lu bingung nih kuliah apa segala macam. Akhirnya gua nyari waktu produktif lah gitu kan. Gua coba nge-Grab, gua coba nge-Gojek segala macam kayak gitu kan. Ya itu gua coba jalanin dulu lah kayak gitu kan sebelum gua bisnis gitu. Walaupun gua dari SMA sama SMP tuh udah seneng dagang. Jadi gue dagang apa lu dulu waktu SMA? Gue pertama kali gue ngerasa gue dagang itu gue kelas 6 SD, gue jualin jaket angkatan. Kelas 6 SD gue kayak ya mungkin anak kecil kayak ketika 6 SD mau bikin jaket akhirnya bingung. Nah gue di situ ngide lah, bokap gue konveksi. Walaupun sebenarnya bokap gue tuh konveksi Tanah Abang ya, kayak ya bukan bikin jaket gitu, tapi gue bilang bokap gue konveksi, gue gituin kan. Akhirnya gue minta tolong bokap gue bilang kayak ada yang mau bikin jaket nih gitu kan. Terus anak-anak angkatan, anak-anak sekolah mau bikin jaket gitu kan. Oh yaudah ntar origin aja kayak gitu, tulisin aja namanya, sekian angkanya, nanti kamu papa kasih sekian kayak gitu kan. Akhirnya udah lah semangat lah, gue kumpulin, dadar, gue lupa ya berapa, kisaran 50 orangan lah kayak gitu ya. 50 orangan anak SD, terus gue dapet ya lumayan, gue lupa gue kalau nggak salah per jaket tuh gue dapet 30 sampai 50 ribu lah kayak gitu kan. Banyak per jaket, lumayan lah menurut gue ya. Banyak lah anak SD kayak gitu ya. Gitu ya, banyak lah. Nah akhirnya gue di situ gue jalanin, gue bisa beli HP sendiri. After dari situ, itu selesai jaket itu terkumpul kelas 6 SD, nah gue dapat beli HP sendiri dari duit gue sendiri. Itu pertama kali kayak lu ngerasa bangga punya lah, HP gitu. Nih gitu kan. Dulu HP gue apa ya? Dari duit lu sendiri lagi. Dari duit gue sendiri gitu. HP gue jelek banget dulu tuh. Terus kayak sekelas apa ya, kayak Asia gitu lah. Akhirnya gue upgrade punya HP, BB nih, bagus nih gitu kan. Iyalah, trendy saat itu BB ya. waktu itu kan. Trendy gitu. saat itu. Akhirnya gue beli sendiri tuh BB, pakai duit itu. Ya walaupun kurang tabungan gue sama HP yang gue mau ditambahin dikit, tapi ada duit gue lah kayak gitu kan. Iya, nggak apa-apa lah buat anak SD itu. Iya, keren lumayan banget sih. kan. Terus gue naik SMP itu dulu banyak banget kayak apa ya, kayak turnamen kelas. Kayak apa, kelas meeting. Iya. Nah, itu kan butuh seragam ya. Iya. Akhirnya gue duplikat lagi caranya. Mau bikin seragam. Bokap gue bisa kayak gitu kan. Kan anak SMP udah bisa nipu-nipu dikit lah. Itu bukan nipu ya, itu bisnis ya. Ya itu bisnis. Enggak apa-apa, ada rahasia internal lah itu yang perlu dibuka ke publik. Gue bilang bokap gue bisa gitu. Padahal mah gue bisa nggak ya bokap gue bikin baju bola kayak gitu. Akhirnya pas saat itu
gue ngulik-ngulik dikenalin lah sama temannya bokap gue gitu kan, langsung lah akhirnya di situ gue tanpa bokap gue tapi gue langsung koordinir sama orang vendornya gitu kan, walaupun dibantu koordinasi juga gitu. Lah mulailah akhirnya di kelas 1 SMP gue terkenal dengan bikin jersey ke gue aja. Akhirnya ya udah kelas lain, kelas 2 kelas lain ikutan bikin di gue, 3 kelas, 4 kelas, itu kan acaranya setiap tahun ada sekali ya kayak gitu. Akhirnya bikin ke gue kayak gitu sampai akhirnya SMP kelas 3 gue bikin lagi jaket angkatan lagi kayak gitu. Itu lumayan, itu gue SMP itu bikin jaket angkatan gue bisa dapat 10 juta bro. Lu anak SMP kelas 3 megang 10 juta tuh kayak wah gila gede banget nih gitu. Iyalah. Nah itu gue terapin. SMA gue terapin lagi bro kayak gitu. Tapi SMA tuh gue tambah kayak kalau itu kan project gitu ya. Terus kayaknya kalau per project agak berat nih gitu. Akhirnya gue terapin kayak ya udahlah, gue terapin kayak kalau misalnya emang ini gue jalanin terus, kayaknya gue butuh per project karena itu kan gue nggak setiap bulan ya, nggak harian gitu. Akhirnya gue hariannya gue jualan sosis bro, sosis bakar di SMA kayak gue ditanya malu atau enggak kayak apain sih gue malu kayak gitu. Udah sih gitu orang gue jualan gitu, emang kenapa? Orang mereka nggak ngasih duit buat jajan lu kan kayak gitu kan. Gue mikir, nah itu gue malamnya gue beli ke pasar, beli projen-projenan tuh. Gue tusukin tuh barang sama nyokap segala macam gitu. Subuh nih orang tua support malah ya? Orang tua gue support gitu. Orang gue kan emang dia bisnis juga ya gitu. Makanya dia ya senang juga ketika anaknya ada yang mungkin belajar bisnis, disupport banget sama dia gitu kan. Gue subuh-subuh gue ngebakar bareng sama nyokap gue gitu kan. Gue ngebakarin sate gitu. Itu habis dari subuh gue pagi udah berangkat lagi langsung. Gue jualan di sekolah nih, jadi gue taruh di kelas nih, anak-anak udah pada tahu kayak mau beli gitu, gue taruh di meja doang gitu. Ntar pas istirahat gue baru muter ke kelas-kelas gitu kan. Atau kalau gue lagi gak ada guru, gue muter-muter kelas-kelas ya gitu. Ya lumayan lah, per hari cepet sampai cepet 50 lumayan lah ya. Itu kalau buat jajan banyak banget sih buat anak SMA mah ya. Dan itu profit bro. Itu profitnya, itu profit bersih ya, itu bersih segitu. Jadi gue tuh sehari bisa bawa kayak 300 tusuk, 400 tusuk kayak gitu kan. Itu gue jalanin tuh dari kelas 1 sampai kelas 3 lah gue jalanin kayak gitu kan. Tambah lagi gue jersey-nya jalan. Terus gue jualan gelang juga, gelang custom kayak gitu kan. Biar gelang kelas lah, gelang balance itu lo jual? Mirip-mirip gelang karet gitu. Oh iya. Nah yang di custom. Nah itu gue jalanin kayak gitu kan. Nah itu udah mulai jalannya ke sana. Sampai akhirnya gue mikir kayaknya gue seneng nih sama dagang lah. Dulu gue mikir masih dagang ya mungkin ya, belum yang bisnis banget gitu. Akhirnya gue jalanin itu after SMA, tapi gue kan udah nggak punya market kayak anak sekolah nih gitu kan. Bikin jersey siapa nih, gue udah jadi alumni gitu kan. Jadi kayak itu udah banyak yang akhirnya channel-channel gue kecolongan, mereka pada masuk ke channel gue langsung gitu kan, ke vendor-vendor gue langsung gitu. Di bypass berarti ya? Di bypass, akhirnya kayak ya udahlah gitu kan. Gue juga mungkin belum rezeki gitu kan. Mungkin gue harus scale up nih, bukan di sini lagi gitu kan. Akhirnya gue di situ gue coba ya udahlah, gue sambil produktif gue nge-Gojek, gue nge-Grab, terus gue jadi SPG kayak di SPB, sorry gue pakai rok dong. Gue jadi SPB gitu kan. Terus gue sempat jadi sales Mekarta bro. Gue di rumah gue di Depok. Terus gue jadi sales Mekarta. Otomatis ketika lu ada yang mau ngeliat showcase-nya nih, mau ngeliat roomnya kayak gimana, gue bawa gue dari Depok ke Mekarta naik motor. Anjir itu gue perjalanan kayaknya 3-4 jam kayak gue kampung-kampung apa, wah gila Mekarta jauh banget bro. Itu bayar berapa itu? Itu lumayan bro sebenarnya ya. Gue tuh dapat, gue lupa seinget gue 4 jutaan lah ya. 4 itu jutaan. Sales gitu, belum termasuk komisi. Kalau gue closing gue dapat komisi gitu kan. Tapi karena gue capek dasarnya 4 juta. Dasar 4 juta. Setara bro sama waktu lu SMA nyari duit itu. Wih, parah banget setara sama lu nyari sosis tuh buat teman-teman kita yang masih SMA. Udah bisnis cobain aja ya. Cobain aja dulu, belajar dulu gimana jatuhnya, gimana enaknya, gimana lu cobain aja dulu ya, mumpung masih muda, mumpung masih ada waktu. Selama kita masih ya punya rumah buat bernaung. Kalau misalnya anak-anak SMA, gua rasa kalau misalnya bisnis gagal dengan modal sendiri, seenggaknya lu masih punya rumah buat pulang ya. Masih ada tempat buat makan. Jangan dientar-entarin. Kalau udah umurnya 40, 50 baru mulai, ya nggak ada istirahat telat sih. Cuman ketika lu gagal, lu pulang kemana gitu kan. Iya, bener. Daripada lu kayak sekolah, main, nongkrong, les atau apa, kayak menurut gua banyak nih jam-jam kosong yang kayak mungkin lu sisihin aja lah berapa lama buat lu ngulik apa nih, jualan apa. Nggak usah lu
produksi juga nggak masalah, lu kayak entah online lah atau apa gitu. Banyak kayaknya anak-anak sekarang kayak keren-keren ya, kayak anak SMA ya, Iya. yang mungkin kayaknya udah bisa jualan atau apa, tapi yang kayak cuma ngelihat dia mah enak ya bisa jualan atau apa segala macem, jangan lihat enaknya dulu gitu kan, cobain aja kayak gitu kan, sayang lah waktunya menurut gue gitu kan, kalau cuma buat sekolah doang gitu. Iya benar. Apalagi di sekolah juga malah tidur lagi ya. Udah sekolahnya tidur, Iya. no lab banget, jangan kayak gitu ya. Iya, setuju banget gue. Terus menurut lu antara bekerja atau bisnis lebih baik mana? Ada nggak saran lu? Gue sih jujur bukan lebih baik mana ya gitu kan, karena menurut gue dua-duanya oke gitu kan. Dua-duanya Tapi oke. passion kenyamanan lu gitu kan. Ya kalau misalnya lu nyaman kerja dengan hasil yang menurut lu mungkin cukup menutupi segala macam, jalanin gitu kan. Tapi lu mikirnya jangan kerja sampai situ aja. Tapi gimana caranya lu bertahap nih gitu. Lu harus mencapai paling yang tinggi gitu kan. Ketika lu cuma nyampe stop doang, gimana caranya dalam waktu berapa tahun lu harus nyampe segini gitu kan. Berapa tahun lagi harus nyampe segini gitu. Ya mirip lah kayak bisnis gitu kan. Karena kalau misalnya lu cuma nyantai di situ aja, menurut gua sayang lu kerja gitu kan. Karena akhirnya waktu lu kebuang gitu kan. Lu nggak upgrade diri gitu kan. Ketika lu di tempat itu lu mentok, pindah tempat lain. Nyari lagi yang lebih gede, nyari lagi, jangan terlalu nyaman di satu tempat sih. Explore aja terus ya gitu. Buat yang kerja gitu, mungkin kalau buat yang bisnis menurut gua ya itu karena gua ya, terus gua ngerasa kalau di gua tuh gua ngerasa lebih nyaman gitu ya. Gua lebih ngerasa challenge, ngerasa fleksibel, terus gua ngerasa kayaknya gua bisa lebih explore gitu. Gua kerja all out buat gua sendiri lagi gitu. Karena ketika bisnis gua malas ya bisnis gua juga ikut gitu kan, ikut mas-masan juga nih, ikut mulai lesu juga gitu. Tapi ketika gua semangat nih berapi-api gitu, sama ya, bisnis juga bakal berapi-api juga. Nah, kayak gitu, itu yang bikin gue mikir kalau gue pribadi, gue kerja, gue berapi-api apa segala macem, di atas lu masih ada atasan lagi, ada atasan lagi, baru bos mungkin kayak gitu kan. Sedangkan kerja lu segimanapun belum tentu nih nyampe ke bos. Kalau itu lu yang ngerjain gitu. Nah itu yang mungkin menurut gue kalau kenapa gue nggak mau kerja ya gitu ya. Tapi kalau ketika gue bisnis, gue all out mungkin, gue berapi-api gitu kan. Nah, akhirnya ketika ada hasilnya gue ngerasain langsung. Itu sih menurut gue. Ya buat teman-teman kita juga, buat yang masih kerja atau mungkin narik Gojek atau ya Grab atau pekerjaan apapun lah, asalkan itu halal, nggak apa-apa lakukan, kumpulin modalnya buat bisnis. Biar uang itu selalu berputar, jangan. Banyak kok orang franchise murah bro, kayak Teh Solo gitu. Iya kayak gitu. Gue riset beberapa sih Teh Solo ya kayak gitu. Gue juga sempet pengen buka loh, karena teman gue ada nyaranin. Gue pengen banget buka warkop ya, dekat sekitaran kampus lah gitu. Terus ada temen gue, dia bilang, ngapain warkop bro? Sekarang musim hujan. Lu pasti nyewa tempat mahal, harus tempat tertutup. Udah bisnis aja, kayak model-model Teh Solo yang but-but kecil tuh, yang harga franchise-nya per berapa, 3 jutaan nih kalau nggak salah. 3 jutaan. Lu cuma geletakin, taruh orang, udah selesai. Fleksibel kayak gitu. Lu sini sepi, lu geser, lu dorong gerobak ya. Iya benar. Gitu. Itu juga banyak, maksud gue kayak yang kalau lu mau modal kecil ya itu 3 juta buat lu nyoba harusnya oke ya. Ketika lu ngerasa sepi, ya jangan, aduh sepi ini nggak cocok atau pesaingnya udah banyak, pindahin aja tempatnya, ntar juga rame kayak gitu. Coba aja kayak gitu. Toh barang itu juga jadi punya lu kan? Iya, setuju. Gue juga ada sih bro. Di sini tuh namanya es cekek kalau gue. Es cekek punya lu. Gue nggak ada produknya sih kayak gitu. Tapi dia tuh kayak plastikan. Oh bisa kayak gitu. Itu ada fotonya produknya jadi kayak es cekek gitu kan. Karena mungkin gue ngeliat es cekek kan kayak dulu banget ya. Iya, mungkin gue nggak ngerti, gue ngerti style vintage mungkin ya kayak gitu ya. Makanya gue cekek ini kayaknya menarik nih gitu kan. Lucu aja gitu kan. Iya gitu kan. Gua waktu pengabdian, waktu KKN juga ya udah jajan-jajan ke warung, beli es cekek gua mengenang dulu aja gitu. Kita minum teh sisri, terus akhirnya kita jadi, ya kalau itu mungkin waktu itu esnya es jelek ya. Esnya es air mentah, kita batuk, kita pilek, diomelin sama es mulu. Es terus. Ya nostalgic juga sih. Asik sih itu. Lu mau buka franchise buat itu? Ada itu jenis kayak but-but gitu juga, namanya es cekek. Kalau itu gue collabnya sama Aldi Taher. Oh, sama Aldi Taher. Sama Aldi Taher gue gitu. Jadi kenapa lu sama dia? Gue juga sama bro. Jadi pas dia lagi kemarin itu sempet tenar tuh, apa sih? Kalau ambil ikut tren aja. Iya, ikut tren dia. Dia rame cosplay dia kan kayak gitu.
Nah itu gue udah sempet nih mikir, nih kan orang suka nyeleneh ya. Iya. Gue bilangnya bukan aneh ya, keren sih, kreatif gitu kan. Berani sih Berani ya. gitu kan. Kayak gitu berani. Dia kayak, wah gokil tuh orang bisa naikin brand gitu kan. Terus gue ngeliat nih orang kayaknya asik nih dengan band gue nyeleneh, es cekek gitu kan. Gue aja slogannya es cekek. Dicekek muncrat, disedot enak. Nah itu gue ada. Kenapa kayak gitu? Jadi nyeleneh tuh sesuai sama dia gitu kan. Iya. Nah terus gue abis itu gue coba ajak dia collab segala macem. Alhamdulillah bro, itu gue udah dapat sekarang kurang lebih hampir 50-an lah ya kayak gitu kan. Ya itu lumayan karena itu gue jual. Ini ada bootnya, pakai tenda, pakai muka dia, terus ada tulisan disedot enak, dicekek muncrat ya gitu. Kebalik. Ya itulah pokoknya. Lu ngebuka itu buat umum? Gue buat umum kayak gitu. Berapa harganya? Itu harganya gue range dari 9,9 sampai 15,9. Ada tipe-tipenya lah kayak gitu kan. Boleh lah teman-teman kalau ada yang mau join boleh? Boleh banget ya. Boleh gitu. ya, silakan gitu. hubungi Fajar ini. Oke. Ini kontaknya ntar ada di atasnya. Aman. Ya kayak gitulah pokoknya mah. Mulai berbisnis dari situ oke lah, nggak apa-apa. Iya. Lucu itu. Apa sih waktu itu tantangan buat bikin ramu? Tantangannya. Heeh. Ini ramu mana nih? Ramu dulu apa ramu? Boleh sekarang? ramu dulu sama ramu sekarang. Oke. Pertama sih kalau ramu dulu gue